Nah, tadi ini input, di input key dan TC-nya dari tabel. Kita lanjutkan ya. Kalau sudah ada Tapi data pastikan variabel ketiganya, berarti kita sudah bisa melakukan ini diubah regresi. dari Nah, nama. langkah regresinya masih ingat sama seperti kemarin. Analyze, Linear. Nah, regression, sekarang yang masuk dependent yang mana? linear. Analyze, regression, linear. Regression. Ya, regression, linear. Dependent yang dipengaruhi. Regression linear. Terus yang dependent yang mana? Dependent itu Yang dipengaruhi yang mana? yang dipengaruhi itu key. Ini dua apa TC? Key dong. Kalian lihat dari bentuk rumusnya, bentuk fungsinya. Oh, TC. TC. Kan mau cari Variabel TC di biaya jangka pendek. dependent. Jadi yang mau kita utamakan cari kan biayanya. Makanya yang termasuk dalam dependent adalah TC. Nggak selalu Q itu sebagai dependent, tergantung pada case-nya. Ini tergantung pada Kita sudah rumusnya. tahu dependentnya adalah Rumusnya itu TC Berarti sama dengan untuk A. Q dan Q kuadrat dia masuk di Ini dalam dependent. TC dependent, produksi dan Q Kemudian kuadrat apa lagi yang independent. perlu kita perhatikan sama seperti kemarin Dependent key produksi. statistiknya. Terus kita klik ke statistik. Terus Durbin Watson. Setelah itu Plotnya juga sama seperti kemarin. Plotsnya Plotnya sama seperti kemarin. Ini dicek di semua histogram histogram dan normal. dan normal probability. Plots Kemudian jika sudah nih statistik udah, statistik terus Durbin Watson, statistik Durbin Watsonnya dicetak. Durbin Watson saya iso nulis Fer. Durbin Watson udah, plot Oke, sudah keluar semua hasil regresinya. plot histogram sama normal dicetak. Variabel Endler, kemudian model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Yang utama itu. Histogram sama normal. Nah, di dalam tabel yang model summary ini, dia menandakan apa sebenarnya di sini? Model R summary square itu menandakan apa? ini R sama R Sudah square. dapat toh di R square. ekonomet? Apa? R menandakan apa dia? Menandakan apa ya? Ada yang masih ingat? R ini kalau di sini R 97,3 menandakan seberapa TC, seberapa kuat TC dengan independennya. Pengaruh dari independen terhadap dependen. Berarti seberapa besar pengaruh R square. dan Q kuadrat terhadap TC. Di sini pengaruhnya Pengaruh lebih dari independen ke 80%, dependennya. berarti pengaruhnya termasuk kuat 94,6%. 94,6% termasuk kuat. Di estimate-nya. Ini Di standar setiap error of regresi pasti ada standar error. estimate. Nah, di dalam regresi untuk melihat biaya jangka pendek, standar error ini menandakan apa? Besarnya gede nih, nominalnya gede. 66.035,986. Nah, standar error ini menandakan nantinya selisih antara yang aktual dengan prediksinya. Selisih total biaya sebenarnya dengan total biaya prediksinya kita dari fungsi. Kita menghitung dari fungsi itu. Bintang. Bisa saja nanti terjadi selisih dengan besarnya sekitar sebesar
sebesar Rp66.035,986. Jadi ini kualitas cek on Jadi penyelesaian error ini kan namanya kita memprediksi tidak selalu tepat dengan aktual. Ini kayak apa sih? Pasti ada errornya. Nah error ini yang Dikali bisa Ki. menjadi apa ya perkiraan kita. Nantinya kira-kira, misalkan kita secara prediksi menemukan total biayanya adalah 10 juta. Tapi karena kita ada estimasi standar error, berarti bisa lebih 66.000, bisa kurang 66.000, artinya bisa 10 juta 66.000 sekian atau 9 juta sekian, 10 juta dikurangi ini gitu. Bisa dipahami? Kemudian Durbin-Watson. Jadi kalau time series itu memang rawan dengan autokorelasi, rawan kena autokorelasi untuk data time series. Nah makanya kita perlu menguji Durbin-Watson-nya. Durbin-Watson kalau lebih dari 2, dia berarti sudah lolos, tidak ada autokorelasinya. Nah, ini Durbin-Watson kalau sudah ini yang masalah. 2 menunjukkan angka 2 lebih dari Kemudian, 2, maka kita lolos dari lihat autokorelasi. bagian Lihat di bagian tabel lanjut. ANOVA-nya. Di sini signifikansinya 0,0, kurang dari 0,05. Berarti untuk Signifikan model ini sudah dari signifikan 0,05 secara berarti keseluruhan. Kemudian kita lihat di bagian koefisien. Nah, di sini kalian lihat signifikansi dari konstanta produksi dan juga I kuadrat seperti apa? Bisa dikatakan signifikan nggak? Di sini nominal signifikansinya 0,237%, 0,124%, dan 0,512%. Signifikan nggak itu? Yang pakai signifikan Mengulang ekonomis yang kalian dapat ya. Dikatakan signifikan kalau apa sih? kurang dari alfa. Kalau kurang dari 0,05%, 0,05 atau 0,01 tergantung pada kita mau pakai yang mana. Tapi umumnya pakainya 0,05. Nah ini kurang dari 0,05 enggak? Kurang dari enggak? Enggak. Berarti di sini untuk hasil koefisien dari masing-masing variabel masih belum signifikan. Artinya Koefisien dari masing-masing variabel masih belum signifikan karena lebih dari 0,05. Untuk linier. Kita kembali lagi ke lembar. Kita coba regresi linear. Kita lakukan regresi yang sama, tapi nanti bedanya apa kira-kira? Nggak ada pangkatnya. Bedanya karena kita Tadi linear, lihat kita nggak perlu I2 di kolom independen. Kita hanya perlu I saja. Jadi I2-nya kita keluarkan dari kotak ini. Respon linear dari linear. Jika sudah, baru kita klik OK. Sana. Oke, sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar di sini kita bisa lihat hasil koefisiennya. Hasil kita berkoefisien. Signifikansinya gimana? Gimana tuh? Kan? Belum nulis. Berarti untuk data yang saya beri tadi, dia lebih tepat menggunakan fungsinya linear, tidak kuadratik. Gitu. Analyze. Jadi keputusannya tergantung hasil dari regresinya. Jika sudah, berarti kalau dituliskan dalam bentuk fungsi biaya jangka pendeknya gimana jadinya? TC sama dengan ini sebenarnya sama konsepnya dengan kemarin. Konsepnya sama. Terus dipencet apa ini? Linear. Kok beda? A-nya berarti yang mana? A-nya ada membuat Ini misalkan objek
hasil dari DC sekian ini diperoleh dari Artinya diganti ini dengan sebagai seperti itu saja. ini semuanya 71. oh ini B Nanti kalian Sekarang mau tapi yang perlu di diingat ini data berarti cross section data jangka panjang. Oke, kita akan berlatih sendiri menggunakan data jangka panjang. Pertama, kita copy dulu dari data Excel-nya. Udah di blok, terus dicetir LC. Terus kita salin. udah diganti itu belum sembari gitu. Oh iya, kita jangan lupa diganti total cost-nya ini diganti ke number. Kita pastikan ke number ya. Number. Nah, sudah. General Udah kok. udah ya. Terus ke terus kita tempel ya CTRL-V. Nah, sudah gini kita masuk ke variable view. Nah, pastikan tipenya itu numerik semua. Tipenya numerik, labelnya kita isi tadi apa ya, produksi ya, variabel 1 produksi, nanti produksi. Ini nih ganti namanya V1 V2. Oh iya, bentar. Ininya ganti total cost. Variabel satunya diganti key, ini diganti TC. Nah, sudah, labelnya juga sudah, value-nya biarin ini measure-nya pastikan untuk nominal, ke nominal kita ke nominal. Sudah semua, kita balik lagi ke data view nominal. Ke data view. Nah, ini sudah, kita ke transform, kita ke compute variable. Di compute variable ini, compute variable, transform compute variable. Kan ini kan udah kan sama semua persis. Kita buat Q2 dulu. Kita buatnya Q2. Nah, Q2, cara menghasilkan Q2 itu Q dikali Q. Nah, di sini karena nggak bisa langsung gitu, nggak ada kuadratnya, kita langsung Q, variabel Q kita masukkan. Lalu ini bintang ini sebagai Q ya, bintang, pencet lagi variabel Q, kita masukkan lagi. Nah, sudah, kita pencet ke OK. Nah, jika keluar begini, kita ke lembar lagi ya. Nah, ini sudah ada key. Kita sekarang membuat key 3 sama, transform, terus ke compute variable, terus ke ini diganti namanya ya, jadi key 3 gitu. Nah, ini satu kali lagi berarti sekali sama key dimasukin dan nah di OK kan. Nah, sudah, baik lagi. Nah, ini sudah, kita sudah ada 4 ya, variabel kita ada 4 variabel. Udah. Q, TC, Q kuadrat dan Q kubu. Terus lanjut ke Ke analyze. Kita analyze, terus ke regression, terus ke linear. Nah,
Dan ini kita tentukan dulu mana yang dependen dan mana yang independen, dikarenakan rumusnya itu TC sama dengan, berarti TC itu sebagai dependen, TC dependen. Nah, lainnya ini adalah independen. Ini statistiknya jangan lupa di Darwin-Watson continue, terus plotsnya di histogram dan normal probability continue. Nah, diperoleh model summary. Nah, R menandakan ininya ya, seberapa besar pengaruh ya 1994. dan Q dan C. Ini kalau R itu menandakan seberapa besar variabel dependence-nya mempengaruhi independence. Kalau R square independennya mempengaruhi dependent. Darwin-Watson-nya 2,3. Kita harus melihat Sudah standar error. Linear. Kebetulan untuk data ini linear lagi, jadi belum tentu ya. Ini kebetulan datanya linear semua. Diperoleh Nah, hasilnya nanti akan keluar seperti ini. Ini hasil regresi yang terakhir ya. Tadi saya udah coba pakai kubik, pakai kuadratik. Ini yang linear yang semuanya sudah signifikan. ini Di sini kita lihat kita pakai kubik dulu derivasinya ini. dia sudah aman. Nanti kita Kemudian coba R dan R square-nya juga sudah tinggi, nggak masalah. yang dipakai mana ya? Ini ya sigma ini ya. Ditambah koefisien Sig ini. signifikansinya juga sudah Itu aman. koefisiennya lebih dari 0,05. Berarti tandanya nggak bisa dipakai ini. Nah, kita coba-coba lagi Kalau dituliskan dalam ke analyze, seperti apa? terus ke regression, ke linear. Ini kita keluarkan nih. Silakan ada yang mau menuliskan bentuk fungsi biaya seperti apa? Kok ke ini sih? ini itu Bukan yang ini. Oh, ini. Ini ke analyze, regression, linear. Kita keluarkan nih semuanya nih. Gitu buat yang ketiganya. Oke. kita lihat Lihat di koefisien. Ya nih signya ini 00. Dibandingkan sama yang ini, sigmanya ini sig itu lebih dari 0,05. Kalau pakai linear nol koma nol. Nah, berarti kita yang dilihat apa nih tadi ya? sifatnya bukannya Ya Allah. Astagfirullahaladzim. koefisien. Ya koefisien ini nih ya. Ininya Heeh. beta ini. B ini ya. Terus dimasukin ke Iya, dimasukin ke rumus. Coba rumusnya kan Yang signifikan mana? Hanya satu, hanya produksi. Yang lain dia tidak signifikan. Tapi belum tentu ketika seperti ini, oh kenapa nggak langsung linear aja bu? Nggak, ngapain harus diuji kuadratik? Kalian lihat, belum tentu langsung ke linear karena ketika diuji ke kuadratik, nilai signifikansinya kan juga berbeda. Ketika
bisa jadi lebih kecilnya itu menjadi signifikan. Tapi kebetulan di dalam case data ini meskipun lebih kecil tapi dia tetap belum signifikan, sehingga kita menguji sampai ke fungsi linier. Baru ketika linier di sini ternyata ditemukan semuanya sudah signifikan. Signifikan belum tentu 0,00 ini ya, yang penting di bawah 0,05. Misalkan kan ini kita baru menaksir biaya jangka pendek dan juga biaya jangka panjangnya. Untuk melakukan keramalan biaya dari fungsi biaya yang sudah kita temukan, kita tinggal masukkan jumlah output yang akan kita perkirakan di waktu yang akan datang. Misalkan dalam kasus yang Excel cross section tadi, coba kalian hitung untuk di Jawa. Di sini outputnya tadi yang sudah ditemukan di papan tulis sudah dituliskan oleh Mbak Resa. Nah, untuk outputnya di Jawa sebesar 240, Sumatera 450, sampai Sulawesi 100. Tinggal gini diganti kan ya? Gini diganti itu tuh saya udah tentuin. Coba, ayo. Kita akan melakukan peramalan fungsi biaya dari apa ya C itu tadi ya, dari ini menggunakan rumus yang tadi ini. Rumusnya ini. Nah, I-nya Ini. kalian gunakan yang di papan di layar. Karena kita mau meramalkan I-nya biaya menggunakan ini yang kita tulis. 240 sampai 400. Ya, rumusnya ditulis terlebih dahulu ya. Nah, dari rumus yang sudah ditulis kita memasukkan ke bentuk Excel. Enggak, Ya, begini ya. Terus kayak begitu. Coba. Wow, Aduh, apa ini? hanya ya sih masuk akal. Nah, terus Masuk diseret. Udah. Ini beda deh, bukan Ya iya lagi. Kan sama dengan kalau ini nanti C-nya kalinya C 18 semua kayaknya ya nanti. coba lihat pencet. Kan C Enggak, kau udah sesuai. Sudah diperoleh perkiraan biaya sebesar berikut ya. betul. Berhasil sama dengan Bu Lina. Nanti kalau sama kalian input rumusnya sudah betul. Kemudian di sini saya mau memperlihatkan dari perbedaan antara data aktual dengan data prediksi. Jadi kan tadi kita sudah tahu nih data aktual untuk Jawa dengan produksi 120, total costnya adalah 80 juta. Tapi kalau kita masukkan ke rumus prediksi, di sini ternyata ditemukannya bukan 80 juta, yaitu 98 juta. Ada selisih. Nah, selisih inilah yang disebut dengan standar error. Kalau di SPSS-nya, nah ini standar errornya 1359682,74. Jadi berarti kalau dilihat seperti itu, ternyata antara aktual dan prediksi itu bisa lebih bisa kurang. Kebetulan dalam kasus ini aktualnya dia lebih sedikit, prediksinya lebih banyak daripada aktualnya. Bisa dipahami. Jadi memang antara aktual dan prediksi pasti ada selisih. Jadi jangan bingung seperti kemarin kok ternyata hasilnya beda, karena aktual dan prediksi pasti ada standar errornya.